Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bermajlis. Kita akan melanjutkan pembahasan buku atau kitab Hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wa muamalatihi wa akhlaqihi. Susunan atau kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Utsman rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Pada pembahasan malam hari ini, sebagaimana yang disampaikan, karena kita berada di bulan Sya'ban, tanggal yang ketiga, maka sangat baik dan sangat perlu bagi kita untuk menghadapi dan sedang menuju bulan Ramadan untuk mempersiapkan diri. Di antara persiapan yang perlu untuk kita lakukan adalah mengetahui, mengilmui atau mempelajari hal yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan, lebih khusus yang berkaitan dengan ibadah puasa. Karena itu sebelumnya tentu kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, agar Allah memberikan kekuatan zahir dan batin untuk beribadah semaksimal mungkin, agar nanti kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah terima amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang memiliki buku silakan dibuka halaman 63. Petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang puasa. Petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang puasa. Maka di sini para jamaah kita akan mengetahui walaupun secara ringkas bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena pelaksanaan ibadah puasa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari awal pelaksanaan ibadah puasa, baik itu puasanya, baik ibadah yang menyertai puasa atau ibadah-ibadah yang dilakukan sepanjang Ramadan, lebih khusus yang berkaitan dengan puasanya, maka kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin perkara itu perkara yang mungkin dianggap biasa, kecil dan remeh, tapi walaupun mungkin perkara itu perkara yang kecil dan remeh, tetap kalau itu ada aturannya, ada petunjuknya dari Nabi, maka wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Contohnya adalah berbuka puasa. Buka puasa itu kan makan. Perihal makan itu biasa, dan mungkin kita anggap sesuatu yang remeh. Tapi walaupun itu perkara makan, ketika kita berbuka puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana buka puasa yang baik dan benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat manusia, kaum muslimin akan tetap dalam keadaan baik. Apanya yang baik? Amalnya baik, kebiasaannya baik, akidahnya baik, perilakunya baik,
Kemudian dalam amalan dalam agama ini baik selagi mereka itu segera dalam berbuka. Kalau sudah tiba waktunya azan maghrib dan memang sudah saatnya, langsung buka. Dan itu termasuk sunnah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita tunda-tunda walaupun kita kuat. Tidak boleh. Ya, karena konsekuensinya ada. Kalau ikuti petunjuk Nabi dalam buka, maka umat ini akan jadi baik. Berarti sebaliknya, kalau tidak diikuti petunjuk Nabi dalam buka, maka umat ini akan menjadi sesuatu yang buruk. Buruk kebiasaannya, termasuk buruk adabnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah dia lebih pintar dibandingkan dengan Rasul. Itu perkara makan, perkara yang biasa kita lakukan. Ya, begitu juga yang berkaitan dengan makan sahur. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa akharus sahur, dan juga mengakhirkan sahur. Jadi buka puasa kalau sudah tiba segera buka. Kalau sahur diakhirkan waktunya. Jangan jam 1, jam 2, jam 3 udah sahur. Itu bukan makan sahur, itu makan malam. Karena makan sahur itu sesuai dengan namanya. Sahur itu nama waktu. Sahur itu nama waktu. Bisa sahur, bisa suhur. Itu berkaitan dengan waktu. Waktu sahur itu adalah waktu mungkin 20 menit, 15 menit sebelum azan sholat subuh dikumandangkan. Itulah waktu sahur namanya. Jadi kalau makan waktu itu disebut dengan makan sahur. Kalau makan jam 1 malam, jam 2 malam, itu makan tengah malam. Ya, bukan makan sahur. Itu contoh para jamaah bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan petunjuk dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini disebutkan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ibadah puasa Ramadan. Yang pertama, di antara petunjuk beliau adalah tidak memulai puasa Ramadan kecuali dengan ru'yah yang telah meyakinkan, atau dengan kesaksian seorang saksi. Jika tidak ada ruqyah, ya, ru'yah ataupun saksi, beliau menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini berkaitan dengan masalah permulaan ibadah puasa, dan itu tidak perlu kita banyak bahas karena kita punya pemerintah, ya, dan pemerintah kita telah menetapkannya. Jadi secara umum, secara mudah untuk kita lakukan, ikuti saja pemerintah. Ikuti saja pemerintah. Jadi kita tidak perlu sibuk untuk naik ke atas atap, untuk naik ke gunung, untuk naik ke bukit segala macam. Itu bukan ranah kita, dan kita juga mungkin bahkan tidak mampu. Jadi pemerintah kita dari tahun ke tahun, Masya Allah, peduli tentang masalah ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pemerintah kita memberikan usahanya semaksimal mungkin agar kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa. Dan ibadah puasa itu dilakukan bersama pemerintah. Ustadz, nanti ada kelompok ini, kelompok itu, ada ormas ini, ormas itu, punya perbedaan dengan pemerintah. Maka jawabannya tetap yang benar, yang sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasul adalah bersama pemerintah, ya, bersama penguasa di negeri kita ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, as-saumu yauma tasumun, al-fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudahun. Hari puasa itu adalah hari di mana kalian berpuasa. Hari raya adalah hari di mana kalian berhari raya. Idul Adha itu adalah hari di mana kalian melaksanakan hari raya Idul Adha. Apa kata ulama? Maksud daripada hadis ini adalah berjamaah. Mayoritas kaum muslimin, dalam hal ini pemerintah dan kaum muslimin kebanyakan. Jadi sesuai dengan sunnah Nabi, ru'yatul hilal, melihat hilal. Baik,
Yang kedua, dan jika awan mendung menghalangi ru'yah pada malam yang ke-30, beliau menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari dan tidak puasa pada hari yang mendung dan tidak pula memerintahkannya. Itu kasus berikutnya. Jadi hukum asalnya ru'yatul hilal, melihat hilal. Tapi tidak semua keadaan langit cerah. Ada sewaktu-waktu mungkin keadaannya mendung. Kalau sudah mendung tidak bisa dilihat, tidak bisa mungkin diteropong. Ya, apalagi mungkin di zaman dahulu tidak punya alat. Jadi alatnya ya pandangan zohir mata. Ya, kalau sudah keadaannya demikian, genapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Besoknya setelah 30 harus puasa. Karena penanggalan dalam Islam paling banyak itu 30. Ya, paling sering 29. Ya, sedangkan 30 itu sangat-sangat sedikit. Bahkan mungkin hanya 1 atau 2 kali dalam 1 tahun. Kalau kasusnya terjadi seperti itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in hummiya alaikum fa'addu salasina, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Tapi lagi-lagi pemerintah kita sudah ada. Jadi kita tinggal nunggu berita di TV, di media sosial, bila kita puasa. Kalau sudah ditetapkan pemerintah, sudah kita langsung melaksanakan ibadah puasa sebagaimana arahan dari pemerintah. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga, dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluar dari Ramadan dengan persaksian 2 orang saksi. 2 orang saksi. Kalau menentukan 1 Ramadan 1 orang saksi cukup. Kalau menentukan 1 Syawal itu dengan 2 orang saksi. Nah, lagi-lagi ini urusan juga pemerintah. Nanti juga akan ada bila 1 Syawal. Ya, jadi mengikuti pemerintah tentu lebih aman. Dan itu sesuai dengan sunnah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat di antara mereka ada yang pernah melihat ru'yatul hilal, melihat hilal. Tapi walaupun dia melihat hilal, dia tidak langsung puasa. Dia akan laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dilaporkan kepada Nabi, menunggu kabar dari Nabi puasa keadaan. Jadi walaupun sahabat dah lihat, tetap lapor kepada Nabi, tidak langsung sahabat itu puasa. Karena Nabi seorang pemimpin, pemerintah, ya, pemimpin kaum muslimin, maka tetap menunggu arahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengikuti pemimpin itulah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dan apabila ada 2 orang saksi yang bersaksi atas adanya ru'yah setelah lewat waktu Id, maka beliau berbuka dan memerintahkan mereka berbuka juga, dan solat Id besoknya atau besok baru dilaksanakan solat Id. Ini mungkin kasusnya entah pernah atau tidak terjadi. Kalau tidak salah pernah terjadi. Ya, jadi siang baru ada apa namanya, ada ketetapan, ya, bahwasanya tidak puasa lagi. Waktu itu nampaknya ada kekacauan sedikit. Ya, jadi pada akhir-akhir Ramadan tidak bisa ditentukan besok raya atau enggak, karena mungkin mendung. Ya, mungkin mendung. Lalu ditahan. Ternyata setelah dilihat besok, pada siangnya baru kelihatan hilal bulan untuk raya. Kelihatannya bila siang. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka, memerintahkan sahabat untuk berbuka dan mereka solat Id. Kata ulama itu kasusnya kalau sebelum zuhur. Jadi kalau kelihatannya sebelum zuhur, ya, mungkin jam 11, jam 10 atau jam 9, itu masih bisa sholat Id. Jadi langsung berbuka, diumumkan berbuka lalu melaksanakan sholat Id.
Tapi kalau sudah lewat solat zuhur, mungkin jam 3, jam 2 atau jam 4, ya baru kelihatan hilal untuk solat Id atau untuk hari raya, maka berbuka, esoknya baru solat Id. Ya, itu kalau terjadi kasus demikian. Ya mudah-mudahan janda. Ya, tapi kalau terjadi, begitu hukumnya. Kemudian pada jamaah yang dirahmati Allah, yang keenam, beliau sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum sholat, dan sarapan beliau dengan beberapa butir rutab. Ya, sarapan yang dimaksudkan di situ bukan sarapan pagi, ya. Sarapan di sini maksudnya ya makan waktu berbuka puasa. Yaitu beliau menggunakan rutab, yaitu korma yang masak, ya, atau korma yang basah, korma yang masih segar. Jika mendapatkannya, artinya memang ada. Jika tidak mendapatkannya, maka dengan korma biasa, yakni korma kering, tamar namanya. Jika tidak mendapatkannya juga, maka dengan beberapa teguk air. Ini yang dilakukan oleh Nabi ketika berbuka puasa. Dan ini menunjukkan pertama sederhananya Nabi dalam berbuka. Sangat-sangat sederhana. Dan kita pun juga dianjurkan untuk sederhana dalam berbuka. Ya, walaupun memang dalam keadaan waktu siang hari, nafsu kita, keinginan kita luar biasa. Rasanya semua nak kita makan, nak kita minum. Semua gorengan nak kita beli. Ya, semua bubur nak kita lengkapi. Semua minuman nak kita siapkan. Akhirnya bertumpuk di meja penuh. Ya, kemudian dalam hati, aku nanti kalau dah maghrib datang, pindahkan sumai ke parut. Ya, itu nafsu kita. Ya, tapi sebagian betul-betul dia laksanakan, makan sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya sebelum sholat itu. Ya, sepuas-puasnya. Akhirnya habis makan, dia sudah cengap-cengap kekenyangan. Kalau tadi cengap-cengap kelaparan, ini sekarang cengap-cengap kekenyangan, susah nak bernafas, duduk. Tialai bahasa kita. Syukur tak mati. Ya, mati kekenyangan. Kan ada ayam mati kekenyangan. Ayam. Sederhana dalam buka. Kalaupun kita ingin sebelum sholat maghrib, maka kita berbuka ala kadarnya untuk membatalkan puasa kita. Yang kedua, hadis ini menunjukkan atau kebiasaan ini menunjukkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang sunnah itu berbuka menyertakan dengan korma. Kalau ada korma, ya, 3 buah atau ganjil yang sudah kita persiapkan, baik korma yang basah, yang matang, yang segar, atau korma yang biasa, yang murah, yang kering. Nah, kita persiapkan. Kalau tidak pun dengan air, ya, dan bisa juga dengan yang lain. Yang jelas bisa kita gunakan untuk membatalkan ibadah puasa kita waktu itu, dan kita berbuka dengannya. Ya, apakah sunnah dengan yang manis-manis? Tidak ada sunnahnya yang manis-manis. Boleh, tapi tidak diyakini sebagai sunnah. Karena mungkin sebagian orang menganggap bahwasanya berbuka puasa itu sunnahnya adalah dengan yang manis-manis. Tidak ada riwayatnya. Tidak ada anjuran demikian. Ya, kalau ingin berbuka dengan hal yang manis-manis, ya silakan. Tapi tidak diyakini sebagai sesuatu yang dianjurkan dan hukumnya sunnah. Artinya sesuatu yang disunnahkan atau dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi dengan korma. Yang ketujuh, betul yang ketujuh. Ya. Dan jika telah berbuka, kalimatnya telah makan, telah minum ketika buka, maka beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa. Doanya adalah zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Dahaga telah pergi, urat-urat telah basah, dan pahala telah tetap insyaallah. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ya, dan ini adalah doa yang paling sahih
untuk berbuka puasa. Prakteknya adalah baca bismillah waktu buka, baik dengan korma, dengan kue atau dengan air. Baca bismillah. Setelah kita minum, setelah kita makan, nampaknya beberapa biji korma, kemudian beberapa teguk air, baru kita baca doa ini. Zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ini doa yang paling sahih. Baik. Yang kedelapan, di antara petunjuk Nabi SAW di bulan puasa atau bulan Ramadan, beliau memperbanyak aneka ragam ibadah. Dan Jibril bertadarus bersama Nabi SAW di bulan Ramadan. Nah, kalau yang ini sebagian bisa kita lakukan, sebagian tidak bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan jumpa Jibril. Ya tidak bisa. Kalau Nabi jumpa itu tiap hari. Bahkan sebagian riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan setiap malam Jibril bertemu dengan Nabi. Apa yang dilakukan? Membaca Al-Quran di hadapan Jibril alaihissalam. Atau bahasa lainnya, Nabi SAW murajaah hafalan wahyu yang Allah turunkan kepadanya bersama Jibril alaihissalam. Tapi sebagian bisa kita amalkan apa? Memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Jadi banyak-banyak bermuamalah dengan Al-Quran. Jadi waktu kita memang banyak kita manfaatkan untuk banyak membaca Al-Quran. Di tempat kerja, di kantor, dimanapun kita bisa membaca Al-Quran. Dan kalau bisa memiliki target 1 bulan paling tidak 1 kali. Bagus lebih daripada itu. Ya, karena para ulama-ulama kita, mereka membiasakan diri untuk membaca Al-Quran lebih banyak di bulan Ramadan. Bahkan sebagian ulama meninggalkan mengajar, tidak ngajar dulu, libur dulu. Jadi mereka fokus untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Ya, jadi salah satu nama di antara nama yang masyhur untuk bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Dia adalah bulan Quran. Jadi harus bermuamalah lebih banyak dengan Al-Quran. Dan kita harus punya tekad. Ramadan kali ini harus lebih banyak baca Al-Quran. Targetnya harus lebih tercapai. Kalau kemarin 1 kali khatam, tahun ini harus 2 kali. Kalau kemarin sudah 3 kali, tahun ini harus 4 kali. Ya, ditingkatkan. Rugi kita kalau tidak membaca Al-Quran dan diperbanyak. Ya, jadi masyhur bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Kemudian yang ke-9, para jamaah yang dirahmati Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al-Quran, solat, zikir dan i'tikaf. Ini kebiasaan Rasul. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sebagian sahabat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bi khairin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, manusia yang paling semangat dalam melaksanakan ibadah. Begitu datang bulan Ramadan, semangat beliau semakin bertambah, kedermawanannya semakin bertambah. Bahkan dikatakan kedermawanan beliau di bulan Ramadan lebih besar, lebih sangat-sangat banyak, dan itu melebihi daripada angin yang bertiup. Ya, artinya menunjukkan bagaimana semangat beliau, semangat Rasulullah dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jadi bulan Ramadan itu betul-betul kita memanfaatkan momentum ketika Allah Subhanahu wa taala mengobrol pahala begitu besar. Karena para ulama telah menjelaskan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar." Di bulan Ramadan itu ketika sudah masuk, maka Allah membuka pintu surga dan menutup pintu neraka.
Apa kata ulama? Apa yang disabdakan oleh Nabi ini adalah sebagai isyarat bahwasanya ibadah sepanjang Ramadan ini adalah ibadah yang sangat mudah kita lakukan untuk menuju kebaikan, diperbanyak, dan sangat mudah bagi kita juga untuk menghilangkan dan menjauhkan dari berbagai macam kejelekan dan keburukan. Makanya kita lihat di bulan puasa, bulan Ramadan, ibadah begitu masyhur, ketaatan-ketaatan begitu banyak mereka lakukan, manusia kaum muslimin lakukan. Maksiat-maksiat itu nampaknya paling tidak dikurangi. Tempat-tempat maksiat sebagian ditutup, tempat-tempat ngumpul ya dibubarkan. Itu di bulan puasa, bulan Ramadan. Dan kita tidak dapatkan pada bulan-bulan yang lain. Ya, bahkan kita dapatkan orang yang tidak pernah ke masjid bulan Ramadan datang ke masjid. Orang yang tidak dikenal dengan ketaatan pun datang bulan Ramadan, Masya Allah kita lihat ya, dia melakukan ketaatan dan ibadah. Cuman sayangnya kadang-kadang sebagian orang taatnya hanya di bulan Ramadan tolen, laka bulan Ramadan laka juga taatnya ya. Bila dia nak taat lagi, nak beramal lagi, nun tahun depan dia kalau masih hidup ya. Jadi seolah-olah dia perlu dengan Allah hanya bulan Ramadan, dia kenal dengan Allah itu hanya bulan Ramadan. Dan kata ulama ini orang-orang yang rugi, orang-orang yang rugi sebenarnya ya. Jadi beribadah bulan Ramadan ini lipatan pahalanya berlipat ganda ya. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, ketika seseorang bertasbih, ketika seseorang beristighfar 1 kali di bulan Ramadan, itu lebih baik dari 1000 kali istighfar di luar Ramadan. Jadi 1 kali kita istighfar di bulan Ramadan itu seolah-olah 1000 kali, bahkan lebih baik di luar Ramadan. Begitu juga tasbih kita. Kita sholat 1 rakaat itu seolah-olah kita melaksanakan sholat 1000 rakaat di luar bulan Ramadan. Karena apa? Futihat abwabul jannah, ditutup dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka ya. Apalagi sedekah, berzikir dan lain sebagainya. Jadi betul-betul di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita benar-benar kembali kepada Allah, mengumpulkan kebaikan dan kesolehan. Baik, yang ke-10 selanjutnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan bulan Ramadan atau bulan yang lain dengan ibadah-ibadah, hingga terkadang beliau melakukan puasa wisal, yaitu menggandengkan 2 puasa tanpa buka dalam bulan Ramadan. Dan beliau melarang sahabatnya melakukan puasa wisal ya, dan mengizinkan wisal sampai sahur. Puasa wisal itu adalah puasa yang nyambung tanpa buka, dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan khusus hanya untuk beliau. Kenapa beliau lakukan? Karena saking semangatnya. Tapi Nabi melarang untuk umatnya, untuk para sahabat ya, artinya tidak perlu untuk kita lakukan. Dan sebagai hanya pelajaran, Nabi lakukan karena saking semangat ya, saking kuatnya untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Baik, yang selanjutnya para jamaah, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam seputar apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan dalam melaksanakan puasa. Ini mana yang boleh, mana yang tidak ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Ini sedikit banyak harus kita ketahui, atau kita murojaah, kita mengulang kembali pelajaran kita atau ilmu kita. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang berpuasa berkata keji, bersuara keras, mencaci atau membalas cacian, dan memerintahkan agar mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya, dalam hadis yang panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan, ya, wala yarfus, jangan berkata jorok, wala yashab, jangan mencaci maki, jangan bermusuh-musuhan, jangan teriak-teriak. Jadi lagi puasa jangan teriak-teriak. Ya, artinya
mungkin dia marah dengan anaknya, ya mungkin karena saking marahnya lalu teriak-teriak manggil anaknya atau sumpah serapah. Kenapa dilarang? Kata Nabi, wala yashab, karena bulan puasa itu atau lagi puasa kita perlu ketenangan, suasana yang tenang, suasana yang damai. Ya kalau masih terdengar cacian, makian, teriak-teriak, nah ini tidak jauh beda dengan hari-hari yang biasa. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bahkan kalau ada orang mungkin memancing-mancing amarah, mencari, ya mun bahasa kita cari tagal, ya cari tagal, mancing-mancing marah atau ngajak berkelahi, maka katakanlah inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Artinya boleh mengatakan aku sedang puasa. Kalau kita puasa sunnah ditawarkan oleh kawan, afwan saya lagi puasa, itu boleh, bukan dalam rangka riya, tapi mengkabarkan saya kondisinya sedang berpuasa. Ya, tapi itu bukan bermaksud saya sedang berpuasa munak kelai kalak lakak puasa, lakak buka, atau kalau jam 10 lakak tarawih lebih tenang, ya nak puas-puas, bukan. Waktu puasa kita hindarkan kejelekan, kalau tidak puasa pun tetap kita hindarkan berbagai macam kejelekan dan keburukan. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpergian pada bulan Ramadan, maka beliau berpuasa dan juga berbuka dan memberi pilihan sahabatnya antara dua hal tersebut. Nah, ini bagi orang yang musafir, karena memang ada kondisi-kondisi yang seseorang dibolehkan untuk tidak puasa. Di antaranya adalah musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, dan kondisi safar atau dia musafir tidak ada batas tertentu, artinya ukuran tertentu berapa jauh itu tidak ada. Tapi para ulama memberikan penegasan supaya tidak terjadi kebingungan, tidak jadi hal-hal yang mungkin membuat kita bimbang, maka tetapkan saja 80 kilo atau kurang lebih daripada itu. Pokoknya kalau sudah perjalanan mencapai 80 kilo, tetapkan saja ini perjalanan safar, sudah dikatakan safar. Kalau belum sampai itu, ya sudah kita tetapkan belum. Ya, untuk menghilangkan kebingungan. Karena memang tidak ada riwayat secara khusus jaraknya untuk dikatakan dia ini orang yang safar. Maka ulama menerangkan demikian untuk menghilangkan kebimbangan dan keraguan. Jangan sampai nanti dalam perjalanan kita bimbang ataupun kita ragu, ya, sehingga kita dalam kebimbangan, dalam keraguan, dan itu tidak boleh, ya, sehingga nanti dia berkawan, nanti kelahi, bertengkar karena berbeda pendapat, akhirnya tidak beres-beres urusan. Ya sudah, tetapkan dengan angka tersebut. Jadi kalau sudah dalam keadaan safar, maka boleh kita untuk tidak berpuasa, baik dianggap perjalanan yang ringan atau perjalanan yang berat. Ya, perjalanan yang ringan atau perjalanan yang berat, pada intinya dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi sebagian ulama menerangkan mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama bagi seseorang, buka puasa atau tidak ketika safar, padahal dia dalam keadaan kuat, padahal dia dalam keadaan masih mampu. Ya, maka para ulama menegaskan, dan ini merupakan pendapat yang lebih kuat, bahwasanya melihat keadaan dan situasi dia. Kalau seandainya dia ini adalah orang yang mampu atau tidak memberikan pengaruh ketika dia safar, tidak ada sedikit pun memberikan keburukan kepadanya, maka puasa lebih utama untuk dia, tetap puasa. Tapi kalau seandainya keadaannya mungkin sangat-sangat perlu dia berbuka dan dia tidak kuat ketika dia berpuasa saat safar, maka dianjurkan baginya untuk berbuka, dan itu lebih utama. Apalagi kalau seandainya memang mengkhawatirkan,
Ini kalau ndak makan nih bisa pingsan dia. Ini kalau ndak buka ini bisa masuk rumah sakit dia nih. Ada, makan aja lah, buka saja. Nanti dia ganti pada hari-hari yang lain, pada bulan yang lain. Nanti dia ganti. Ya, ini bagi orang yang kondisi safar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang riwayat yang ada, kadang beliau tetap puasa, kadang juga beliau berbuka melihat kondisi dan situasi. Ya, dan tidak boleh saling menyalahkan ataupun saling merendahkan. Kalau ada yang buka, ya sudah, itu hak dia dan itu pilihan dia. Karena mungkin dia bisa mengukur dirinya bahwasanya dirinya tidak mampu. Ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka berbuka ketika telah mendekati musuh. Nah, ini dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang. Ya, kalau seandainya tidak mampu, maka mereka disuruh untuk berbuka, dan berbukanya pada saat sudah mendekati musuh. Nah, ini kasus yang seperti ini mungkin tidak pernah kita alami, ya, karena kita tidak dalam kondisi perang. Nah, kita dalam kondisi damai, dan jangan cita-citakan nak perang, karena belum tentu bisa. Ya, itu. Kemudian yang keempat, dan tidak ada dalam petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan batasan jarak perjalanan yang di situ seseorang yang berbuka dapat berpuasa dapat berbuka. Itu tadi yang kita sebutkan, tidak ada batas tertentu untuk seseorang itu dikatakan safar. Jadi dilihat dari uruf kebiasaan sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Jadi tetapkan saja 80 kilo. Kurang dari itu tidak dikatakan safar. Sampai dengan angka itu maka boleh kita anggap itu adalah sesuatu yang sudah masuk safar. Yang kelima, para sahabat ketika mengadakan perjalanan mereka berbuka tanpa mempertimbangkan batasan aturan, harus keluar dari rumah-rumah penduduk, dan mereka mengabarkan bahwa hal itu adalah bagian daripada petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya juga sangat lapang, sangat luas hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini. Ya, dan kalau seandainya kita bahas fikihnya, khilaf di sisi para ulama itu sangat panjang. Jadi kita tidak begitu berhajat dengan perkara tersebut. Yang jelas tadi sudah kita sebutkan tentang masalah orang yang dalam kondisi safar. Ya. Kemudian yang keenam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk waktu subuh dalam keadaan masih junub, maka beliau mandi setelah masih masuk subuh dan berpuasa. Ini adalah perkara yang dibolehkan. Apa itu? Junub dalam kondisi fajar sudah masuk, waktu azan sholat subuh sudah masuk, sedangkan dia masih belum mandi. Mandi wajib. Entah dia tadi malam mimpi basah, atau tadi malam dia berhubungan badan dengan istrinya, ya, yang jelas dia junub. Tidur dia atau dia sahur, habis sahur dia tidak langsung mandi, mungkin dia sampai azan berkumandang dia masih belum mandi, bahkan mungkin setelah azan dia baru mandi. Apa hukumnya? Puasanya tetap sah. Sama juga dengan wanita yang haid, juga sama. Jadi mungkin sebelum waktu sahur dia sudah bersih, sudah suci, ya, dan dia sudah yakin dia sudah suci, maka dia pun berniat besok puasa dan dia ikut sahur. Bila dia mandinya mungkin laka azan sholat subuh, ya, maka dia tetap dalam kondisi dianggap sah puasanya. Ya, jadi mungkin malas mandi, agak sejuk, apalagi sekarang ini musim sejuk, ya, subuh airnya macam air gunung. Ya, kesajukan. Lalu dia sedikit, ya, mungkin nunggulah, ya, laka azan baru dia mandi. Ya, walaupun utamanya dia mandi segera,
Tapi kalau kasusnya mungkin dia masih belum mandi, maka wudu puasanya tetap dianggap sah. Ini perkara yang dibolehkan. Taib. Yang ke-7. Ada masuk Isya belum? Belum, 4 menit. 4 menit lagi. Yang ke-7, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istrinya dalam keadaan berpuasa Ramadan. Ini termasuk perkara yang dibolehkan bagi mereka yang mampu menahan syahwat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh sahabat. Satu orang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tidak aku mencium istriku sedang aku sedang berpuasa?" Kata Nabi, "Silakan, boleh." Lalu tidak lama kemudian datang lagi yang lain, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku sedangkan aku sedang berpuasa?" Kata Nabi, "Dan boleh." Yang satu dibolehkan, yang satu tidak dibolehkan. Sehingga ada riwayat sahabat bertanya, kenapa yang satu boleh, yang satu tidak boleh? Kata Nabi, yang satu itu yang dibolehkan karena dia diyakini bisa mengendalikan syahwatnya. Ya, mungkin dia udah tua, ya, udah berumur. Jadi kalau dia mencium istrinya tidak akan kebablasan. Nah, sedangkan yang tidak boleh ini dia seorang pemuda. Ini bahaya nih. Ya, ini bahaya. Karena kalau dilanggar kafaratnya besar. Ya, dia diwajibkan untuk beri makan beri makan orang miskin 60 orang. Kalau tidak pun dia puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan turut-turut. Berat tuh. Nah, sedangkan 1 bulan aja bisa kebablasan, apalagi 2 bulan 2 kali kebablasan. Ya. Jadi ditahan-tahan dulu. Kalau sekedar mencium tidak masalah. Memegang, memeluk, ya, tidak masalah. Ya, yang penting dia bisa mengendalikan dirinya. Dan kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kuat dalam mengendalikan syahwatnya. Ini mencium, ya, mencium istri. Dan itu menunjukkan istri itu memang harus dicium. Ya, harus dapat jatah ciuman. Ya, jangan sampai tidak dicium. Ya. Itu. Yang ke-8. Dan Nabi pernah bersiwak dalam keadaan berpuasa, berkumur-kumur dan beristinsyak menghirupkan air ke dalam hidung ketika wudhu saat berpuasa, dan pernah beliau menuangkan air ke atas kepalanya ketika beliau berpuasa. Taib. Ini hal yang dibolehkan. Pertama, bersiwak atau gosok gigi. Bolehkah gosok gigi bagi orang yang berpuasa? Boleh. Bolehkah orang memasukkan air ke dalam hidung ketika dia wudhu? Boleh. Dan Nabi katakan, "Ballighu fil istinsyak illa an takuna shaiman." Sungguh-sungguhlah kalian dalam beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kecuali kalau seandainya sedang berpuasa, agak sedikit ringankan. Begitu juga kumur-kumur. Ya, menuangkan air ke kepala, masuk ke dalam sungai, ya, mandi dan lain sebagainya, itu boleh. Dibolehkan. Ya, dan jangan waktu kita puasa kita berwudu sungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung, nanti takut masuk ke dalam rongga-rongga tenggorokan. Ya, atau berkumur-kumur. Ya, biasanya dia berwudu kumur-kumur biasa, pas puasa Masya Allah gerrek. Ya, sampai berbunyi. Ya, itu dijauhi. Ya, baik, itu yang dibolehkan. Sudah masuk? Sudah ya. Baik, para jamaah yang rahmati Allah, mungkin satu pertemuan kali lagi, ya. Mudah-mudahan sebelum Ramadan nanti kita masih sempat satu kali untuk melanjutkan pembahasan yang berikutnya, insyaallah. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita pelajari sama-sama. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.